Salah, Pak. Kadang-kadang bisa membuat kita kurang tidur itu kalau kayak gitu. Apa pendapat Wah Akbar? Hanura kebetulan gak disebut-sebut. Apa Hanura ini bersih atau tidak ketahuan? Partai paling bersih menurut survei LSN. Bukan. Ya, partai paling bersih menurut LSN. Ya. Ya. Bukan, kadang-kadang di dunia seperti ini yang ketahui apa dosa terbesar itu yang ketahuan, Mbak. Tapi ya terus. Ya, apapun namanya menurut survei kami yang paling bersih. Oh gitu. Ya. Bicara tentang hubungan antara BUMN dan kekuasaan, saya kembali ke masa Tanri Abeng. Kebetulan saya pernah menulis buku bersama dengan Tanri Abeng, judulnya, dan masih ada di Gramedia sekarang, judulnya Profesionalisme versus Politik. Sejak zaman Nabi Adam, BUMN itu memang sudah diperes. Dari zaman Nabi Adam. Iya. Jadi kalau kemudian sekarang ini menjadi bermasalah, ya mungkin saja kebetulan yang mengangkat persoalannya adalah orang yang sangat populer bernama Pak Dahlan. Saya kenal beliau. Saya kembali sedikit ke masa Tanri Abeng itu, dan kemudian saya akan bertanya sebenarnya kemana arah BUMN kita sekarang. Dulu di masa Tanri Abeng itu ada 3 proses. Saya rasa Pak Said Didu paham betul itu. Yang pertama adalah direstrukturisasi. Karena begitu banyak BUMN dulu itu BUMN abal-abal. Setelah bagus, strukturnya sudah bagus, kemudian masuk pada proses selanjutnya yang bernama diprofitisasi, dibuat untung. Pak Derajat tahu betul juga soal itu. Setelah untung, kemudian masuk pada fase ketiga, diprivatisasi. Nah, 3 proses inilah yang menurut saya pada masa itu yang terbaik. Tetapi kemudian pertanyaan bagi saya sekarang ini, arah BUMN kita kemana sih sebenarnya? Jujur Pak Karni, kalau ditanya, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai orang awam tentang BUMN, meskipun saya tidak bodoh-bodoh amat tentang BUMN, saya agak bertanya sebenarnya, kemana arah BUMN kita sekarang ini? Kalau boleh saya mencatat, BUMN yang sudah masuk pada pasar internasional, saya harus memberikan respect. Katakanlah misalnya PT PAL, yang sudah menjual produknya keluar, IPTN. Tapi BUMN yang kecil-kecil itu, bagaimana yang hanya selalu menunggu disuntik oleh negara? Yang lebih parah lagi adalah menurut saya, adalah BUMN ini disuntik oleh negara, uangnya negara, tetapi kemudian berbisnis dengan rakyatnya. Menurut saya itu paling tidak fair itu. Tapi oke lah, itu sudah lewat. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan yang sekarang ini. Saya ingin tahu sebenarnya, apakah yang kita bicarakan ini hanya semata pada persoalan ada peras memeras, atau ada hal di balik itu? Maka kemudian saya masuk pada poin yang disampaikan oleh Pak Said Didu tadi. Akan sangat, saya tahu Pak Dahlan, sekali lagi saya katakan, saya kenal Pak Dahlan, karena saya pernah bersama dengan beliau. Apakah hanya DPR? 10 tadi yang disebutkan. Akan sangat bagus kalau juga disebutkan dari pihak pemerintah. Satu saja, saya pernah menantang di sebuah forum ya Pak Junino ya, dan kemudian diakui juga Pak Junino waktu itu di TV One juga. Bisakah misalnya disebutkan siapa saja orang-orang yang menjadi komisaris? Apakah benar di situ tidak ada orang dari pihak penguasa? Sebut saja deh, apakah tidak ada orang istana di situ? Yang pernah menjadi tim sukses segala macam, Pak Junino bisa jawab itu. Silakan dijawab sekarang Pak Junino supaya saya tidak dianggap seperti apa gitu. Kita tahu itu, orang-orang yang pernah menjadi tim sukses itu disebar kemana-mana. Kemampuan tidak, tetapi tiba-tiba menjadi yang namanya komisaris. Datang, duduk, terima duit, dan gede lagi gitu kan. Nah, yang seperti itulah kira-kira. Saya berharap sebenarnya itu dilaporkan juga. Termasuk di direksi. Yang namanya TPA itu, saya mau tanya, pertimbangan bisniskah sebenarnya di situ? Enggak. Pertimbangan politis. TPA Tim penilai akhir. Apakah Karni Ilyas layak jadi pejabat atau tidak? Apakah Karni Ilyas layak menjadi Direktur Utama Mandiri? Apakah Akbar Faisal layak menjadi Direktur Utama PT Garam? Kadang-kadang saya tidak ngerti PT Garam, tetapi oh ini orang kita bang, udahlah masuklah sudah. Ini bukan rahasia umum. Walaupun dia tidak tahu Garam itu kayak apa. Yes, tapi kita tidak berbicara tentang PT Garam yang sekarang ya. Ini contoh saja lah, karena kadang-kadang bahasa bisa dibolak-balikan. Nah, saya mengatakan tadi bahwa apakah ada di balik ini sebenarnya? Saya membacanya dari kadang-kadang dari sudut pandang yang lain karena kita memang digiring untuk ke situ. Saya mendengar cerita nih Pak Karni. Saya sempat mencoba berkomunikasi dengan Pak Dahlan dan kemudian tidak bisa, dan saya berbicara dengan beberapa orang.
saya menangkap kesan bahwa Pak Dahlan itu merasa terjebak pada sebuah pola permainan yang mungkin saja dia tidak pahami. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau diurut-urutkan beginilah kira-kira. Presiden ini dongkol sebenarnya. Presiden dongkol karena ini pernyataannya Pak Dipo Aram loh Pak ya, di depan kami di Komisi 2, karena komisi saya itu bermitra dengan Seskap ya, di mana bidang pemerintahan dan politik di situ. Presiden berkali-kali mengatakan tolong kementerian termasuk tentu saja BUMN itu untuk melakukan efisiensi lah kira-kira. Tetapi dari laporan yang masuk ke Presiden, tentu saja mungkin melalui mekanisme UKP 4 ya, itu ternyata tidak ada. Tidak efisien. Iya, tidak efisien. Maka kemudian Pak Dipo Alam memberikan surat edaran gitu ya. Saya tidak mengerti posisinya bagaimana untuk kemudian katanya sih, saya harus mengkonfirmasi ke Pak Dahlan nih, yang sampai saya dianggap bohong lagi. Katanya kemudian Pak Dahlan merespon itu dengan mengirim SMS kepada Dipo. Nah, setelah itu kemudian dalam sebuah perjalanan konon kabarnya Pak Dahlan itu dihubungi oleh seorang wartawan. Apakah memang benar ada pemberasan? Pak Dahlan kaget. Katanya ceritanya sekali lagi Bang, karena saya belum mengkonfirmasi ke Pak Dahlan cerita ini. Katanya kaget, loh tahu dari mana? Ini kan SMS yang saya sampaikan ini adalah SMS personal gitu. Maka kemudian ada analisis yang mengatakan bahwa sebenarnya adalah Pak Dahlan terjebak oleh permainan yang dimainkan oleh seseorang. Kita tahu siapa orang itu kan, siapa yang dikirimin SMS itu. Ya udah disebut tadi namanya. Udah. Dipo Alam. Iya, itu cerita itu yang kemudian dihubung-hubungkan oleh orang. Kemudian yang kedua, iya, saya mencoba untuk meramu ya cerita-cerita ini ya. Yang kedua, ketika datang ke Komisi 2 beberapa hari yang lalu, saya tanya sama Pak Dipo, bisa nggak disebutkan 3 kementerian yang Anda laporkan ke KPK itu? Waktu itu saya berargumentasi, soal ini harus saya tanyakan kepada Anda. Karena menurut saya, dan saya sampaikan kepada Abraham Samad pada rapat dengar pendapat dengan KPK di tempat yang lain, bahwa yang paling kuat di negara ini sekarang ini adalah Anda, Ketua KPK. Dan saya sampaikan kepada Pak Dipo itu. Kenapa? Karena Dipo Alam memiliki pimpinan langsung bernama Presiden, tetapi dia melangkahi Presiden dan melaporkan kepada Ketua KPK. Itulah kemudian yang dianggap oleh para pihak mengatakan bahwa Dipo Alam melakukan anomali dalam sistem koordinasi kabinet SBY Budiono. Terlepas soal itu, maka kemudian kita membaca bahwa ini ada sesuatu di balik ini. Saya tanyakan sama Pak Dipo, 3 kementerian Anda sebut itu yang mana? Tapi nggak dijawab. Sampai sekarang. Berkali-kali saya kejar pada saat RDP itu tidak dijawab. Termasuk pada saat saya live dengan beliau, by phone saya dari DPR, pada malam setelah RDP itu, tidak juga dijawab. Maka kemudian saya mencoba melihat bahwa kemungkinan Pak Dahlan ini terjebak kepada sebuah pola permainan yang dia tidak pahami. Tadi Joni mengatakan Pak Dahlan dijeburkan oleh salah seorang direksi. Tadi menyebut siapa, John? Merpati ya? Maka kalau begitu adanya, maka Ridurut Merpati ini harus mempertanggungjawabkan loh. Bisa saja memang Pak Dahlan loss seperti ini gitu. Harus kita tanya. Karena ini sudah menyangkut nama baik orang. Saya kalau dilakukan seperti ini, udahlah. You yang jatuh atau gue yang jatuh gitu aja. Karena ini soal harga diri loh ya. Seperti yang dikatakan sama Pak Derajat tadi, Pak Siswono tadi. Puluhan orang, ratusan orang di DPR mencoba menjaga kredibilitas. Saya mencoba seperti itu. Tetapi kemudian kan yang paling gampang hari ini dihajar adalah DPR. Apapun yang dilakukan DPR salah gitu ya. Padahal ratusan orang baik di sana. Jadi benar-benar Anda apa motif atau permainan di balik ini? Kalau Anda menganggap ini permainan. Ya, soal bersih-bersih negara, BUMN, kementerian saya setuju. 200% saya setuju. Barangkali hanya Mas Dahlan itu, Pak Dahlan hanya caranya barangkali. Hanya cara saya. Saya mendukung Pak Dahlan melakukan pembersihan itu. Siapapun. Soal cara barangkali. Tetapi kan kemudian di dalam ruang seperti ini kan kemudian kita tidak boleh membacanya itu sepotong-sepotong. Bisa saja misalnya bahwa ini adalah
upaya untuk mengaburkan soal senturi kembali yang memanas lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kita belajar di dunia politik seperti itu. Dan Pak Karni tahu. Maka kemudian saya beranggapan bahwa ini harus ada konklusinya. Besok malam Badan Kehormatan akan memutuskan siapa yang bersalah, apakah benar cerita itu. Kalau anggota DPR bersalah, Badan Kehormatan sudah membuktikan ada 2 orang yang pernah diberhentikan. Kita tunggu besok. Tetapi kepada BUMN yang tidak mampu mempertanggungjawabkan atau membuktikan apa yang pernah dituduhkan, maka yang kemudian membuat semua ribut ini harus bertanggung jawab juga. Saya yakin Pak Junino akan bertanggung jawab seperti itu ya. Saya tahu Pak Junino gitu. Dan Pak Dahlan juga seperti itu. Dan menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah mau nggak kita sebenarnya menjadi para negarawan ya. Sudah terlalu banyak persoalan bangsa ini. Kalau kemudian kita hanya bermain pada, ini penting ya, menyangkut soal uang, meskipun belum dirugikan. Karena yang katanya diperas, yang mana ada nggak uang yang keluar di situ? Kan nggak ada kan sebenarnya kan. Tetapi ini kan soal etika, saya mendukung soal etika itu. Tapi intinya Bang Karni adalah, jangan sampai kemudian ini hanya ribut-ribut saja untuk kemudian tidak ada titik akhirnya. Apa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau yang soal Dipo melaporkan 3 kementerian itu gimana, Bro? Itu yang saya katakan tidak dijawab sampai saya... Dari yang berita yang beredar, kan disebut tuh Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Menteri Perdagangan. Apa tanggapan Anda? Itu yang saya katakan sejak awal, Bang Karni, bahwa pertama Pak Dipo tidak menjelaskan dengan lugas. Yang kedua, apa substansi dari situ kan kita nggak tahu. Ini masih di KPK. Maka kemudian menurut saya mengelola negara ini tidak bisa dengan bermain kasak kusuk seperti ini. Harus ada kejelasan. Anda nganggap ini kasak kusuk? Sorry? Ini kasak kusuk? Menurut saya ini kasak kusuk. Orang resmi kok ke KPK dia laporin. Tetapi dia harus menjelaskan apa. Kasihan kan Menteri Perdagangan. Kalau saya Gita diperlakukan kayak gitu, orang yang punya kredibilitas seperti Gita Wirjawan yang diakui oleh pasar internasional, wah nggak mau saya diperlakukan kayak gitu. Pak Purnomo Yusiantoro, orang yang sudah lama di kabinet untuk kemudian disebutkan kementeriannya penuh dengan permainan seperti ini, masa mau? Menteri Pertanian, ini orang PKS ini, benar nggak seperti itu? Saya curiga sebenarnya ini bukan cuma kementerian itu kalau kita mau berbicara seperti itu ya. Mungkin lebih banyak lagi barangkali ya. Tapi intinya adalah kita tidak bisa... pertama kali loh menteri mengadukan menteri. Itu yang saya maksud anomali dalam sistem pemerintahan seperti yang kita tahu. Presiden kita ini kan, Pak SBY ini kan orang yang sangat rapi, tidak ingin ada orang yang bermain sendiri gitu ya. Ada satu yang hampir kelupaan. Mungkin saja barangkali Pak Dahlan kaget ya, ketika upayanya untuk berbuat yang heroik seperti ini, kemudian ternyata setelah berbalik arah seperti ini tidak terlalu mendapat perlindungan, tidak terlalu mendapat dukungan dari siapapun, kecuali beberapa orang. Saya ingat ceritanya Pak Tanri Habeng, Bang Karni. Saya nggak tahu apakah ini penutup yang bagus atau tidak. Dia cerita sama saya. Dulu ketika saya dipanggil oleh Pak Harto, mau diberikan jabatan Menteri Menek BUMN. Saya datang, dan Saudara Tandri, saya berikan Anda tanggung jawab untuk memperbaiki BUMN. Jawabannya bagus. Baik Pak Harto, saya akan terima tanggung jawab itu, saya akan memperbaiki BUMN. Tapi ada satu yang saya minta Bapak jangan serahkan sama saya, dan saya minta Bapak menyelesaikan. Apa itu? Pak Harto bilang, urusan bisnis serahkan sama saya, karena itu memang bidang saya. Tapi urusan politiknya Bapak yang selesaikan. Kayaknya Dahlan Iskan tidak mendapatkan itu dari pemerintahan yang sekarang. Baik, Pak Gede Pasar. Ya, ada berapa PDIP yang dituduh? Ya, jadi terus terang saja, posisi saya ini, posisi kami di Demokrat, posisi yang paling sulit untuk saat ini. Partai Demokrat. Ya, jadi kalau dilihat tadi, misalnya Bang Akbar menyampaikan, di kabinet, ya kami sebagai partai pendukung pemerintah, mau tidak mau kita mendukung. Tetapi kalau melihat pola yang dilakukan pembantu presiden saat ini seperti ini tidak membantu presiden. Kalau kami lihat. Maksudnya pengaduan Dipo ini? Baik posisi yang dilakukan Pak Dahlan maupun Pak Dipo, caranya ini cara yang tidak sehat di dalam membangun sistem kabinet yang produktif. Kenapa? Kami melihat misalnya seperti kasus Pak Dahlan. Tadi sudah diingatkan, sebagai pengalaman seorang wartawan, saya kira CN recheck itu penting. Dan terus terang saja, dari nama-nama yang disebutkan ini, mayoritas nama yang dari Demokrat ini orang yang sama sekali tidak pernah tahu. Dan itu orang-orang yang aktif hadir kalau rapat, tetapi dia tidak begitu mengerti hal-hal seperti ini.
dan Kok namanya bisa sudah dipastikan disebutkan. oleh Pak Gede Pasek bahwa ini orang-orang tidak. Contoh, namanya sudah dicabut sendiri oleh Pak Dahlan. Oh, yang dicabut. Artinya kan begini, ketika disebut Ibu Andi Timo ini sampai menangis. Mengatakan, kenapa nama saya disebut? Dan ini sudah di seluruh Indonesia disebut-sebut. Tadi mungkin contohnya hampir sama, keluarganya merasa sek. Kemudian akhirnya tiba-tiba diralat. Oh ya, yang dua nama itu kami ralat. Ya kita anggap tidak ada apa-apa. Lalu penzaliman yang sudah terjadi sebelumnya ini siapa yang tanggung jawab? Ini hal-hal ini tidak sehat. Saya kira kami sih mengingatkan sebagai partai pemerintah, kami mengingatkan para pembantu presiden, fokuslah merealisasikan visi misi presiden. Jangan fokus mencari popularitas dengan menghantam DPR. Karena terus terang saja, untuk era pasca reformasi ini, ingin populer, hantam DPR pasti populer. Benar salah urusan belakang, yang penting populer dulu. Memang syarat untuk maju dalam kompetisi politik itu memang syaratnya harus populer dulu, baru dia menyusul elektabilitas. Jadi untuk populer, hantam DPR. Nah, pola-pola Jadi ini menjadi menurut tidak Pak Gede sehat. Pasek, dua pembantu presiden ini cari popularitas. Saya membacanya, kalau memang niatnya itu untuk bersih-bersih dengan cara yang baik, masih banyak cara-cara yang baik yang dipakai. Untuk itulah, karena itu kami menganggap ini hal yang paling serius. Fraksi Partai Demokrat sampai secara khusus dia membentuk tim penyelidikan internal. Khusus dengan tuduhan Dahlan ini. Karena kami menganggap ini hal yang serius. Karena nama-nama, beberapa nama yang disebut ini harus kami verifikasi ulang, dan kebetulan ini dipimpin oleh Bapak Taufik Effendi dan saya menjadi salah satu anggotanya. Kami ingin memastikan kalau memang ada anggota kami yang bersalah, kami akan melakukan tindakan di internal kami mungkin lebih keras. Tetapi yang tidak ini kami harus segera bisa Tapi Pak klarifikasi. Gede Pasek kan juga tahu bahwa banyak Iya. anggota DPR memang yang Betul, minta kemana-mana. betul, Ke swasta pun banyak. Pak Betul. Gede Pasek. betul. Bahkan ada yang mau berangkat itu tiketnya sampai 5 biji, karena 5 perusahaan dia minta. Kalau dilihat dari pembicaraan tadi, kita akui, tadi kan ada ya, selalu penyimpangan, bahkan mungkin setannya lebih banyak daripada malaikatnya. Itu mungkin bisa menjadi fakta. Tetapi ketika lembaga dia itu diserang seperti itu, dan dengan enteng mengatakan, oh yang itu dua nama kami cabut, ini tidak etis secara ketatanegaraan kita. Yang diserang ini lembaga. Orang yang kebetulan ada di lembaga, masuk ke badan kehormatan, diproses, beliau ini diproses, dipanggil, setelah dipanggil, oh nah itu disebutkan namanya sebagai pahlawan. Gimana dipanggil ke badan kehormatan sebagai pahlawan? Hal seperti ini menurut kami perlu perbaikan, dan kami mengingatkan menjelang 2014, semua menteri ini fokuslah menyelesaikan tugas-tugasnya. Jangan sibuk menjadi partai-partai baru. Ada partai BUMN, nanti ada istilahnya partai MK, ada partai apa lagi. Jadi semua sibuk mencari panggung-panggung untuk mengejar 2014, karena memang menaikkan satu digit itu cukup berat itu loh. Ini yang kami khawatirkan itu loh. Kemudian kami mengingat misalnya tadi mungkin ada contoh-contoh Bang Ismet mengatakan ada permintaan dan sebagainya. Itu kalau memang jadi fakta, saatnya kita buka saja. Tadi mungkin disebutkan ada bukti rekaman. Mari kita buka, jangan tanggung-tanggung. Jadilah warga negara yang baik, tidak hanya menyimpan alat bukti itu disimpan saja. Bawa itu ke KPK, apalagi Bapak pernah di KPK. Jadi contoh warga negara yang baik, bawa itu ke KPK. Ini alat buktinya kami pernah mau diperas. Udah dibawa. Ya, jalankan itu gitu loh. Kalau memang itu sudah dilaporkan di KPK, kami akan minta nanti di Komisi 3 untuk dijalankan. Jadi kalau mau bersih-bersih, jangan tebang pilih lah. Tunggu dulu lah, nanti lihat dulu. Ini saya kira kurang sehat juga. Jadi itu, di internal kami sudah membentuk tim penyelidikan internal. Kami ingin coba membersihkan itu di dalam. Tetapi kami juga berharap para pembantu presiden, mari konsentrasi di 2014 ini. Jangan presiden dikasih masalah. Tapi tolong bantu selesaikan masalah-masalah yang menjadi visi misi presiden. Ini jauh lebih penting dan lebih mulia. Kalau dia kerja dengan baik, saya yakin rakyat akan mencatat. Tapi kalau dia itu hanya sibuk membuat hiruk pikuk, rakyat pun akan mencatat. Itu tidak baik gitu loh. Ada gilirannya kapan harus bersikap seperti itu. Kami tahu, setiap ada kewenangan, setiap ada kesempatan, setiap ada niat, di lembaga manapun, korupsi itu bisa terjadi. Nah, karena posisi itu kami kembali ingatkan, kalau Pak Dipo masih mending, saya lihat dia membawa itu ke KPK, ke jalur di mana ranahnya memang dia akan mengadukan 3 menteri pembantu presiden lain. artinya cara dia menjalankan itu ke KPK.
Itu jauh lebih baik. Meskipun secara etis, saya katakan, saya juga sudah sempat sampaikan di media juga, di antara kabinet ini kan ada cara pergaulan komunikasi ketatanegaraan juga yang harus dijaga. Ada tujuan yang lebih besar juga harus dijaga. Keharmonisan kabinet itu juga menjadi poin penting untuk keberhasilan Ada presiden. bagian pasek, seharusnya itu yang dilakukan presiden kepada menteri-menterinya. Kita istirahat sejenak.